Calon jamaah haji Indonesia perlu memahami panduan penting haji 2021 di masa pandemi COVID-19. Skema alur mobilitas jamaah jika ada keberangkatan. Apa saja? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Meski belum ada informasi kepastian haji 2021 dari pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama melakukan persiapan sebagai langkah mitigasi. Salah satu mitigasi dari Kementerian Agama adalah menyusun skema alur pergerakan jamaah haji Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Ramadan Harisman, mengatakan skenario alur pergerakan jamaah haji itu dipersiapkan untuk mengantisipasi jika kemungkinan ada pemberangkatan ke Arab Saudi pada 2021. Penyelenggaraan haji di masa pandemi memerlukan beberapa penyesuaian, terutama karena diberlakukannya protokol kesehatan, kata Ramadan. Memberangkatkan dapat kuota 5% saja, sudah lewat waktunya, kita tidak siap. Tetapi kami tidak menyerah begitu saja, sempat diskusi dan tentunya diskusinya juga cukup intens dengan DPR, maka sampai kepada skenario baru, Bapak Ibu sekalian. Apa itu skenario baru? Mungkin dalam waktu dekat besaran biaya penyelenggaraan haji itu akan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Dengan ditetapkannya BP itu kita bisa mulai proses penyiapan beberapa bentuk hukum seperti Kepres, keputusan Menteri Agama dan sebagainya, termasuk upaya-upaya kita untuk mulai kalau memang ada pelunasan. Oleh karena itu dengan skenario ini akan menghemat waktu cukup lumayan, sehingga kalau dalam waktu dekat BP biaya penyelenggaraan haji tahun 2021 itu akan ditetapkan. Artinya apa? Teman-teman dari Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri sudah mulai bisa mencari atau melakukan persiapan pengadaan untuk layanan akomodasi karena pagunya sudah ada, ditetapkan, layanan konsumsi serta layanan transportasi darat di Saudi, termasuk juga nanti terkait dengan pengadaan pesawat, berarti sudah bisa. Skema alur pergerakan jamaah haji 2021 disusun dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keamanan jamaah. Alur mobilitas jamaah melewati 11 tahapan yang bakal diterapkan jika pemberangkatan haji dilaksanakan di tengah masa pandemi pada 2021. Tahapan mulai dari sebelum jamaah masuk karantina embarkasi hingga masuk karantina lagi setelah dari Tanah Suci. 1. Sebelum karantina di embarkasi. Sebelum melaksanakan proses rangkaian ibadah haji, setiap jamaah haji wajib mengikuti 2 vaksinasi, COVID-19 dan meningitis. Kabid PHU di tiap provinsi harus memastikan jamaah haji yang akan berangkat sudah divaksin. Apalagi saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan jamaah haji sebagai kelompok rentan, sehingga bisa mendapat prioritas penerima vaksin COVID-19. 2. Karantina di asrama haji. Saat tiba di asrama haji, jamaah akan menjalani swab antigen.
Selama berada di asrama haji, jamaah haji menjalani karantina 3 kali 24 jam. Kemudian, pada hari ketiga, jamaah haji akan menjalani tes PCR swab. Jika hasil tes PCR negatif, jamaah haji akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Namun jika hasil tes PCR positif, jemaah akan diisolasi mandiri di asrama haji. 3. Perjalanan embarkasi Jeddah Makkah. Dengan skenario asumsi kuota jamaah 5%, jumlah jamaah haji Indonesia sekitar 11.000 dalam satu gelombang dan turun di Jeddah. Dari Bandara Jeddah, jamaah haji diberangkatkan ke Mekah dengan bis yang diisi 5% dari kapasitas maksimal. 4. Karantina hotel di Mekah. Jamaah haji dikarantina selama 3 kali 24 jam di hotel dengan kapasitas maksimal 2 orang per kamar. Setelah dikarantina 3 kali 24 jam, jamaah haji akan menjalani tes PCR swab. Apabila hasilnya negatif, pada hari keempat jamaah bisa melaksanakan umroh. Namun apabila hasilnya negatif, jamaah akan diisolasi mandiri dalam hotel di Makkah. 5. Pelaksanaan umroh wajib dan ibadah di Mekah. Jamaah haji yang melaksanakan umroh wajib diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju tempat miqat dengan mengikuti protokol kesehatan pemerintah Arab Saudi. Selama di Mekah, selain umroh wajib dan tawaf ifadah di Masjidil Haram, jamaah akan mendapatkan 3 kali kesempatan mendatangi Masjidil Haram dengan tetap memperhatikan prokes. Saat jamaah memasuki Masjidil Haram, jamaah perlu memperhatikan ketentuan yang ditetapkan, seperti mendaftar melalui aplikasi Tawakalna dan Itwarna. 6. Pondokan ke Arafah. Pada 8 Zulhijjah, jamaah diberangkatkan ke Arafah. Kemudian jamaah haji ditempatkan di tenda-tenda Arafah. 7. Mabit di Musdalifah, Mina. Sore hari 9 Zulhijjah, jamaah diberangkatkan ke Musdalifah. Selanjutnya, pelaksanaan mabit di Musdalifah dan Mina, serta melontar jumroh dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan Arab Saudi. Ada kemungkinan jamaah menginap di pemondokan Aziziyah dan menuju Mina untuk mabit. 8. Perjalanan Makkah-Madinah. Setelah melaksanakan seluruh proses haji di Makkah, jamaah akan diberangkatkan ke Madinah menggunakan bus dengan physical distancing 50% dari kapasitas. 9. Ibadah di Madinah. Ketika sampai di Madinah, jamaah bakal ditempatkan dalam hotel-hotel yang telah ditentukan dengan komposisi satu kamar maksimum ditempati 2 orang. Rencananya jamaah haji tinggal di Madinah selama 3 hari dan tidak ada arba'in atau salat wajib 40 waktu selama 9 hari seperti biasanya. 10. Kepulangan ke tanah air.
pada hari keempat, jamaah haji akan dipulangkan ke tanah air melalui Bandara Madinah. Pelaksanaan tes PCR swab kepada para jamaah sebelum pulang ke tanah air. Sebelum jamaah haji dipulangkan ke tanah air, akan dilakukan lagi tes PCR swab. Jika hasilnya negatif, jamaah haji dipulangkan ke tanah air. Namun jika hasilnya positif, akan dilakukan isolasi mandiri di Hotel Madinah. 11. Karantina di asrama debarkasi. Saat tiba di tanah air, para jamaah dites swab antigen di asrama haji. Apabila hasil tes antigen itu negatif, jamaah haji akan dipulangkan ke daerah masing-masing dan kemudian diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Sementara jika hasil tes ternyata positif, jamaah akan diminta menjalani isolasi mandiri di asrama haji. Selama proses penyelenggaraan haji, jamaah dan petugas wajib menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi interaksi dan mobilitas. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.